Selamat petang, saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, kami akan menyajikan beragam informasi yang akan dilaporkan wartawan kami secara langsung dari berbagai daerah. Bersama dengan saya, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. 14 Februari lebih terkenal dengan perayaan Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Namun sedianya di Sulawesi Utara, 14 Februari adalah peringatan hari bersejarah bagi NKRI, di mana pada 14 Februari 1946 merupakan momen bersejarah bagi warga Sulut yang melakukan kudeta terhadap kekuasaan Hindia Belanda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Manado, ada Fistel Mukuan di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat petang, Fistel. Ya, halo, selamat petang, rekan Nila dan Tribuners. Fistel, terkait 14 Ya. Februari yang mana banyak sekali orang yang tahu bahwa hari ini adalah hari kasih sayang, begitu ya, hari Valentine. Namun, bisa diceritakan terkait 14 Februari yang sebenarnya ada peristiwa sejarah yang terjadi di sana. Silakan, Fistel. Ya, makasih rekan Nila. Selamat Hari Kasih Sayang bagi yang merayakan. Nah, di Sulawesi Utara ini memang sebagian anak muda identik dengan perayaan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Namun tanpa disadari oleh banyak kaum milenial atau anak muda, di Sulawesi Utara ini adalah pada 14 Februari ini menjadi salah satu hari yang bersejarah, di mana pada saat itu pemuda-pemuda di Sulawesi Utara mengkudeta terhadap kekuasaan tentara dari Belanda, yaitu disebut peristiwa Merah Putih, di mana para pemuda menyerbu markas militer Belanda di Teling, Kota Manado, yang saat ini sudah didirikan markas Kodam 13 Merdeka. Begitu rekan Nila. Fistel, terkait 14 Februari perayaan di sana begitu ya, terkait peristiwa sejarah yang terjadi, adakah mungkin monumen atau bangunan khusus yang dibangun di sana? Ya, memang di sana tidak ada monumen, namun di lokasi ini di Jalan 14 Februari ini memang ada bangunan-bangunan khusus, di mana di sana ada rumah sakit TNI, ada gedung-gedung pemerintahan, di sekitar situ ada kantor Gubernur Sulawesi Utara dan rumah dinas wali kota. Di situ banyak perkantoran dari pemerintahan dan ada banyak tempat ibadah, dan seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada markas Kodam 13 Merdeka dan ada Propam TNI Angkatan Darat. Jadi di situ memang lokasi perkantoran, tempat ibadah, dan lokasi markas TNI. Selain itu, di sana memang banyak rumah-rumah atau tempat-tempat tinggal dari para TNI. Begitu rekan Nila. Kemudian untuk tanggapan dari masyarakat sendiri seperti apa, Fistel? Apakah mereka juga aware atau tahu begitu ya bahwa 14 Februari tidak hanya dirayakan sebagai hari Valentine saja di sana? Ya, dari salah satu warga ini, Yopi Rotin Sulu, memang dia sudah berumur 63 tahun, jadi memang menurut ia sangat tahu jelas bagaimana peristiwa bersejarah ini, yaitu peristiwa Merah Putih yang terjadi di Kota Manado, lebih khususnya di Teling ini. Sehingga jalan ini di Teling diberi nama Jalan 14 Februari. Yang ia ketahui memang waktu itu pemuda-pemuda di Sulawesi Utara menyerang markas militer yang ia sebut tangsi militernya Belanda. Saat itu yang direbut oleh tentara, maksud kami direbut dari militer Belanda. Dan dia menyampaikan jalan 14 Februari ini adalah salah satu jalan yang spesial di Kota Manado. Apalagi bagi dia, lokasi ini sangat strategis. Dan kalau di Manado biasanya, kalau hujan deras cukup lama, sering terjadi banjir. Namun bagi dia, Teling ini meskipun hujan deras, habis hujan deras, tidak lagi ada air. Seperti beberapa daerah, kalau hujan terjadi banjir atau genangan air,
Tapi Tailing ini bagi dia memang sangat spesial karena adalah satu tempat yang bersejarah di Kota Manado. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ya. Fistal Mukoan, dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Vista telah menghimpun wawancara dengan seorang warga yakni Yopi Rotinsulu. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Yopi Rotinsulu. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Pak, kalau boleh tahu dulu, Pak, umur berapa sekarang? Ya, Umur berapa? 63. 63, berarti so tahu dengan sejarah ini. Ya, kira-kira dari Pak Yopi ketahui tentang sejarah Jalan 14 Agustus ini bagaimana? Bukan 17 Agustus. Mohon maaf, maksud saya 14 Februari. Nah, Bertepatan hari ini 14 hari ini Februari, 14 Februari. hari Valentine Day. Ya. Iya. Jadi dulunya kompleks di sini tangsi militer Belanda. Jadi direbut oleh pasukan Merah Putih. Jadi tempat ini spesial, bikin-bikin acara penting kenegaraan gini. Di sini ya. Gitu ya. Iya. Lalu Lama-kelamaan sudah ada perubahan yang lebih baik. lalu dinamakan Jalan 14 ini. Ya? Iya, Jalan 14 Februari. Pejuang-pejuang Merah Putih dulu rebut ini tangsi Belanda sini. Oh, kira-kira apa karena ini markas dulu sehingga adanya Kodam 13 mereka ini atau Ya, boleh jadi itu sebab ini tempat sejarah. tempat sejarah ya? Iya. Tailing. Kira-kira itu tahun berapa itu? Yang mana? Lalu apa? Ini disebut Jalan 14 Februari. Setahu saya dari tahun 50-an ke 40-an udah ada ini. Ini jalannya. Iya. Jalan. Jadi waktu perebutan itu langsung pemerintah kasih nama ini Jalan Sahkan 14 Jalan Februari. 14 Februari ya. Ya, di sini juga kan Pak, mungkin karena itu saya sebutkan tadi 17 Agustus. Di jalan jalur sebelah kan 17 Agustus. Iya. Yang mana lebih dulu Jalan 14 Februari ini dalam rangka Hari Merah Putih dengan 17 Agustus. Apa ada sangkut paut atau ini lebih dulu atau di sana lebih dulu? Itu pemerintah sini sudah pikir itu jalur 17 Agustus harus dibikin. Sebab apa? Kalau cuma mengharapkan jalur. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Perbakin Pusat Legend TNI Joni Supriyanto membuka resmi kejuaraan menembak dan Lanal Babel Cup 2022. Pada Sabtu 12 Februari, kejuaraan menembak dengan total hadiah 170 juta ini berlangsung di lapangan tembak Aku Manggala Bakti Lanal Babel di desa. Acara ini juga turut diikuti oleh ratusan penembak, baik dari Bangka Belitung maupun dari luar Bangka Belitung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Dedi Marjaya, wartawan Bangka Pos, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Dedi. Halo, selamat malam, Mila. Selamat malam. Dedi, silakan dengan laporan Anda, event kejuaraan menembak yang dibuka oleh Ketua Perbakin ini dalam rangka apa? Dedi, silakan. Ya, Nila, kejuaraan menembak dan Lanal Babel Cup 2022 ini merupakan agenda rutin dari Lanal Bangka Belitung setiap tahunnya. Dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengundang, dan tahun ini agak spesial karena mengundang sejumlah petembak dari luar daerah seperti dari Jakarta, Palembang, dan Bandung. Ada 102 peserta perorangan yang ikut dan 11 klub yang mengikuti perlombaan ini. Demikian, Nila. Dedi, di mana event ini kemudian digelar dan akan berlangsung berapa lama eventnya? Ya, event ini sendiri berlangsung selama 1 hari, di mana tempat berlangsungnya lapangan lapangan tembak ini merupakan lahan eks tambang timah yang dikelola oleh Lanal Bangka Belitung menjadi lapangan tembak yang representatif dan standar, sehingga dimanfaatkan untuk para petembak-petembak di Bangka Belitung untuk menggelar latihan dan berbagai event serta kegiatan lainnya. Datang dari mana peserta atau mungkin penembak-penembak yang ikut dalam event kejuaraan kali ini, Dedi? Ya, jika sebelumnya Lanal Bangka Belitung dan Lanal Babel Cup
beberapa tahun yang lalu hanya melaksanakan atau membuka untuk petembak-tembak di Bangka Belitung, tahun ini dibuka secara open turnamen, di mana sejumlah petembak dan klub dari luar Bangka Belitung juga ikut ambil bagian, seperti dari Jakarta, kemudian dari Bandung dan dari Palembang. Sehingga petembak-tembak di Bangka Belitung mempunyai kesempatan untuk menguji kemampuan mereka dalam cabang olahraga tembak senjata api. Baik, terima kasih banyak Dedi Marjaya, wartawan Bangka Pos atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Lejen TNI Joni Supriyanto dan juga pernyataan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzal Girosman. Berikut liputannya untuk Anda. Saya atlet, ya. Hari ini saya peserta lomba tembak dan analkan Bangka. Jadi sekali lagi, saya sangat mengapresiasi sama Ketua Pemprov, Ketua Harian, dan penyelenggara karena atas terselenggaranya lomba ini. Harapan saya dari lomba ini kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di Bangka, ya, untuk nanti diproyeksikan dari atlet. Saya tadi banyak sekali ya, sampai di mana pembinaan yang sudah dilakukan. Kalau untuk pelaksanaan sendiri, sejauh mana melihat persiapan panitia sendiri? Bagus, saya lihat pelaksanaan bagus. Jadi sekali lagi kepada Nana dan kru tim, saya sangat mengapresiasi bahwa penyelenggaraan hari ini cukup tertib, kemudian animonya dan cukup banyak, ya. Kemudian saya melihat masyarakat juga terlibat di dalam kegiatan ini. Harapan saya dengan media komunikasi yang baik dan di Bangka Belitung sendiri masih minim kejuaraan menembak. Nah, untuk kedepannya, untuk sebagai ketua, tentunya kita selaku pengurus Pemprov Perbakin Babel terus berupaya melakukan pertandingan-pertandingan sebagai upaya kita untuk menyalurkan latihan-latihan yang sudah ada di klub-klub. Dan kebetulan Pak Ketum hari ini hadir, di samping mengikuti kejuaraan Dananal Cup ini, kita lagi persiapan untuk International Long Range Event seri kedua yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Maret. Nah, kita berupaya sehingga event-event ataupun pertandingan yang kita adakan ini tidak terlepas daripada upaya kita untuk terus mendorong pariwisata yang kita kolaborasikan dengan prestasi olahraga, khususnya menembak. Ya. Keberadaan pabrik gulai Karanganom di Desa Karangan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Saudara, bukanlah isapan jempol belaka. Pabrik gula tersebut diperkirakan pernah eksis pada tahun 1840 hingga 1930 Masehi dan pernah menjadi salah satu pabrik gula dengan bangunan terbesar di Kabupaten Klaten. Pabrik gulai Karanganom tersebut memiliki 9 bangunan yang terdiri dari 1 bangunan pabrik utama dan 8 bangunan pendukung. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya dan melihat jejak pabrik gulai Karanganom peninggalan Belanda di Klaten ini, Saudara, sudah ada wartawan kami dari Tribun Jogja. Ada Al-Murfi Sofyan yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat petang Al-Murfi. Ya, selamat petang rekan Nila dan Tribuners dimanapun berada. Al-Murfi, untuk adanya pabrik gula Karanganom ini bisa dijelaskan terkait lebih detailnya lokasi keberadaan bekas pabrik gula Karanganom ini? Ya, rekan Nila dan Tribuners dimanapun berada, pabrik gula Karanganom ini diyakini berada di Desa Karangan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di mana di Desa Karangan itu pabrik gula Karanganom dulunya berdiri di desa di Dukuh Tanjung Anom serta di Dukuh Polengan. Pabrik gula ini berdiri di atas tanah atau meliputi rukun tetangga atau RT sekitar 7 RT dan 3 RW.
kemarin kami juga telah melihat kondisi dari pabrik gula Karanganom ini, yang mana kondisi dari pabrik gula memang sudah bukti fisiknya sudah hampir punah karena sudah berubah menjadi pemukiman warga. Demikian, Nila. Adakah hal yang unik dari pabrik gula ini jika dibandingkan dengan pabrik serupa yang ada di Klaten, Al-Murfi? Ya, Nila, dari keterangan yang kami peroleh dari pegiat cagar budaya Klaten, kepala desa serta tokoh masyarakat dan warga sekitar, dulunya pabrik gula Karanganom ini memiliki 9 bangunan utama, 1 bangunan produksi dan 8 bangunan pendukung. Di 1 bangunan produksi itu memiliki 4 cerobong asap, dan itu merupakan pabrik gula dengan cerobong asap terbanyak di Kabupaten Klaten. Dengan banyaknya cerobong asap itu bisa diperkirakan produksi dari pabrik gula ini dulunya sangat banyak dan merupakan pabrik gula dengan bangunan terbesar di wilayah Kabupaten Klaten. Untuk pabrik gula ini, cerobong asapnya memiliki tinggi sekitar 30 meter. Itu merupakan kajian atau data yang diperoleh oleh pegiat cagar budaya Klaten setelah mempelajari tulisan dan artikel dari pemerintah kolonial Belanda. Demikian, Nila. Lalu untuk langkah selanjutnya untuk merawat situs atau peninggalan dari pabrik ini sendiri, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, Al-Murfi? Ya, Nila, pihak pemerintah desa berencana untuk melakukan perawatan pabrik gula ini dengan cara membuat tulisan, yang mana nantinya tulisan tersebut akan bisa mendukung atau memberikan informasi terkait keberadaan pabrik gula tersebut. Demikian, Nila. Oke, terima kasih banyak Al-Murfi Sofyan, wartawan Tribun Jogja, atas laporan Anda terkait adanya bekas pabrik gula Karanganom Klaten. Selamat bertugas kembali, Al-Murfi. Kita lanjutkan ke informasi lain, Saudara. Momentum 14 Februari dihabiskan bagi pasangan muda-mudi untuk bertukar kado hingga bagi-bagi coklat. Hal ini rupanya juga dilakukan oleh salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Minahasa, yakni Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Minahasa. Tampak di sela-sela aktivitas pekerjaan kantor, para ASN di Dinas Pariwisata tersebut ikut merayakan Hari Kasih Sayang dengan berbagai kado. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Mayer Lumanto, wartawan dari Tribun Manado, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Mayer. Iya, halo rekan Nila dan Tribunat. Baik, Mayer, untuk perayaan Hari Valentine di Minahasa sendiri, silakan dengan laporan Anda bagaimana suasananya? Iya, baik. Di momentum Hari Kasih Sayang, tepatnya 14 Februari, di Minahasa memang sudah menjadi tradisi bagi pasangan muda-mudi ya, hingga orang dewasa untuk bertukar kado, yaitu coklat. Nah, untuk perayaan Valentine sendiri di Tondano Minahasa, tampak banyak muda-mudi yang memburu coklat ya di minimarket. Nah, tujuannya adalah untuk saling bertukar kado bersama dengan teman-teman maupun pasangan mereka. Dan, ya, kebanyakan juga tukar kado atau tradisi tukar kado ini dilakukan di sekolah-sekolah mereka, khususnya siswa-siswa kepada guru ya. Demikian rekan Nila. Untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sendiri, apakah sejumlah pegawainya juga ikut merayakan momentum Valentine ini? Bagaimana kesan-kesan dari mereka? Iya, jadi perayaan Valentine ini juga ikut dilakukan di sejumlah OPD di pemerintahan Kabupaten Minahasa, seperti yang terlihat di Dinas Pariwisata ya. Nah, tampak di sela-sela aktivitas pekerjaan kantor atau di istirahat siang, para ASN di Dinas Pariwisata merayakan Hari Kasih Sayang dengan berbagi kado. Nah, Kepala Dinas sendiri menyebut bahwa perayaan Valentine kali ini dilakukan dalam sebagai wujud kebersamaan
ASN di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa. Kemudian Mayor, untuk ramainya perayaan Hari Valentine begitu ya, apakah kemudian membuat stok coklat di sejumlah minimarket kemudian menipis atau bahkan sampai habis? Iya, jadi terpantau untuk stok coklat di sejumlah minimarket habis terjual, Rekanila. Dan itu sudah berlangsung ternyata sejak pekan lalu. Masyarakat di Tondano sudah membeli coklat dan memborong coklat tersebut sehingga stoknya di minimarket habis terjual. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Mayor Lumanto, wartawan Tribun Manado. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yakni Teddy Tumbelaka, dan juga seorang kepala toko yang coklatnya habis terjual di Hari Valentine ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kesan-kesan di Hari Valentine lewat kebersamaan hari ini dengan teman-teman ASN di lingkungan pariwisata. Kebersamaan luar biasa. Kebersamaan luar biasa. Tiada duanya. It's the best. Permisi Pak, untuk coklat sudah habis ya? Oh, coklat sudah habis. Habis semua? Iya. Oh, jadi banyak yang membeli hadiah Hari Valentine ini? Banyak. Dari kemarin atau baru hari ini? Dari seminggu lalu udah banyak. Oh, dari minggu lalu sudah banyak yang beli coklat? Iya. Jadi untuk Alfami di Tondano habis terjual ya coklat? Iya, Tribuners. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, saudara. Nantikan terus live update selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.